istana lupa yang mengatakan nggak ada rekonsiliasi. Emang ini Habib Rizik ini apa? Musuh negara. Dia bukan bandar narkoba. Dia bukan pemimpin partai. Dia bukan siapa-siapa. Dia bukan musuh negara. Dia jelaskan saya tidak pernah menjadi musuh negara. Tidak pernah menjadi musuh TNI. Tidak pernah masih menjadi musuh Polri. Tidak pernah. Beliau hanya musuh ketidakadilan. Dan dia pengen dialog. Kemana mesti dialog kalau negara memperlakukan dia sebagai musuh? Pemimpin ngebohong melulu. Punya akhlak gak? Habaib ulama dikriminalisasi hanya karena tidak sejalan dengan penguasa. Punya akhlak gak? Saya mau tanya sekali lagi, nyari-nyari kesalahan ulama. Punya akhlak gak? Punya akhlak gak? Saya cuma lihat Habib Rizik itu, ya Allah, capeknya kayak apa, susahnya kayak apa, fitnah macam-macam timbul, dicari-cari, sampai dia mengatakan kalau ada semut saya injak, mungkin akan dilaporkan. Ini, saya belum bisa seperti Habib Rizik dari sekarang, tapi sujud saya doakan Habib Rizik. Fair saja. Ini bukan terus malah dikritik, bukan terus malah diomong gini. Berikan kebaikan pada Imam besar Habib Rizik Syihab. Sehatkan badannya ya Allah. Orang-orang yang melakukan makar, melakukan tipu daya, melakukan fitnah, kami tak pernah merasa dendam. Mereka itu hambamu, manusia juga. Kalau kau mau kau tarik nyawanya, kalau kau mau kau ratakan dengan tanah. Tapi yang kami inginkan berikan hidayah ke hati mereka ya Allah. Habib Rizik sesak napas hingga teriak minta tolong. Refli Harun tak hargai praduga tak bersalah. Dan sekarang diperpanjang lagi 40 hari ke depan sejak tanggal 1 berarti ya. Bayangkan sobat era sekalian, padahal kasusnya bukan kasus yang luar biasa, kasus biasa aja. Dalam proses penahanan ternyata belum bisa ditengok oleh keluarga, padahal pelanggarannya atau kejahatan pidananya atau tindak pidana yang biasa saja, bukan tindak pidana berat, terorisme dan lain sebagainya. Dan sekarang kita tahu sudah diperpanjang lagi 40 hari ke depan karena katanya untuk kepentingan penyidikan. Padahal penyidikan apa lagi yang dibutuhkan, karena soalnya kan tidak berat-berat amat. Soalnya hanya fokus pada kerumunan di Petamburan saja. Jadi sobat era sekalian, sebenarnya agak menyedihkan juga penegakan hukum di Republik ini kalau cara penegakan hukumnya seperti ini. Kenapa? Menurut saya memang tidak menghargai azas presumption of innocence, ya, azas praduga tak bersalah. Padahal kita tahu tahanan saja yang sudah dinyatakan bersalah, divonis, itu masih bisa dikunjungi oleh pihak keluarga. Apalagi ini baru dalam masa penahanan sebagai tersangka, belum sebagai terdakwa, belum sebagai terpidana. Tapi hukuman badan, hukuman fisik sudah didapatkan karena ya badan dikurung, badan dipenjara. Habib Rizik sesak napas hingga teriak minta tolong. Refli Harun tak hargai praduga tak bersalah. Mantan Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab masih menjalani masa tahanannya di Rutan Polda Metro Jaya. Ia ditahan sebagai tersangka dalam kasus kerumunan yang terjadi di Petamburan pada 14 November 2020 lalu. Tak hanya terkena pasal pelanggaran protokol kesehatan, Habib Rizik juga ditahan lantaran terjerat pasal penghasutan. Ia telah menjalani masa tahanan sejak 13 Desember 2020 dan kasusnya masih berjalan hingga saat ini. Kondisi terbaru dari pendiri Ormas FPI yang telah dibubarkan itu disebutkan sedang tidak baik-baik saja. Beredar kabar bahwa Habib Rizik sempat mengalami sesak napas hingga hampir pingsan.
saat tengah berada di dalam sel sendirian. Disampaikan oleh pengacara Habib Rizik Syihab, Sugito Atmo Prawiro, HRS sempat mengalami kesulitan bernapas pada Jumat malam, tanggal 1 Januari 2021. Bahkan kata Sugito, Habib Rizik sempat berteriak meminta tolong kepada tahanan lainnya yang terpisah sel untuk mengabari petugas. Kabar sesak napas Rizik pun dengan cepat menyebar ke seluruh sel, sehingga Direktur Tahanan dan Titipan Dirtahti datang untuk memastikan keadaannya. Dalam keterangannya, Sugito juga mengungkap bahwa Habib Rizik mengalami kesulitan untuk berkomunikasi dengan tahanan lain, lantaran dirinya ditempatkan di sel isolasi sendirian. Namun, keadaan Habib Rizik dapat ditangani usai Dirtahti memanggil dokter untuk memeriksa kondisinya. Setelah diperiksa, diketahui bahwa penyebab dari sesak napas yang dialami oleh Habib Rizik adalah penyakit MAH akut yang diderita oleh eks pentolan FPI tersebut. Sugito menerangkan, oksigen yang diminta oleh Habib Rizik dari Petamburan pun sempat tak diperbolehkan untuk dibawa masuk ke rutan. Namun, katanya setelah melalui perdebatan dengan petugas, oksigen akhirnya bisa masuk dan dipasang di hidung Habib Rizik. Di sisi lain, Habib Rizik dikabarkan belum bisa dijenguk oleh pihak manapun termasuk keluarga sejak dirinya ditahan pada 13 Desember 2020 lalu. Menanggapi hal ini, pakar hukum tata negara Refli Harun menilai ketentuan tersebut tidak sesuai dengan pelanggaran atau tindak pidana yang dianggapnya tidak terlalu berat. Dalam proses penahanan, ternyata HRS belum bisa ditengok oleh keluarga, padahal pelanggarannya atau tindak pidananya adalah tindak pidana yang biasa saja, pidana berat terorisme dan lain sebagainya, ujar Refli Harun dari kanal YouTube miliknya. Tak hanya itu, Refli juga menyoroti perihal perpanjangan masa tahanan menjadi 40 hari dengan alasan kebutuhan penyidikan. Katanya, untuk kepentingan penyidikan, padahal penyidikan apalagi yang dibutuhkan? Karena soalnya kan tidak berat-berat amat, soalnya hanya fokus pada kerumunan di Petamburan saja, ujarnya. Menurutnya, jika penegakan hukum dilakukan dengan cara seperti pada Habib Rizik, ini menandakan bahwa aparat hukum tidak menghargai asas praduga tak bersalah. Padahal kita tahu, tahanan saja yang sudah dinyatakan bersalah, divonis, itu masih bisa dikunjungi oleh pihak keluarga, apalagi ini baru dalam masa penahanan sebagai tersangka, belum sebagai terdakwa, apalagi belum sebagai terpidana, tutur Refli Harun. Istana lupa yang mengatakan nggak ada rekonsiliasi. Emang ini Habib Rizik ini apa? Musuh negara. Dia bukan bandar narkoba. Dia bukan pemimpin partai. Dia bukan siapa-siapa. Dia bukan musuh negara. Dia jelaskan saya tidak pernah menjadi musuh negara. Tidak pernah menjadi musuh TNI. Tidak pernah masih menjadi musuh Polri, tidak pernah. Beliau hanya musuh ketidakadilan. Dan dia pengen dialog. Kemana mesti dialog kalau negara memperlakukan dia sebagai musuh? Pemimpin ngebohong melulu. Punya akhlak gak? Habaib ulama dikriminalisasi hanya karena tidak sejalan dengan penguasa. Punya akhlak gak? Saya mau tanya sekali lagi, nyari-nyari kesalahan ulama. Punya akhlak gak? Punya akhlak gak? Saya cuma lihat Habib Rizik itu, ya Allah, capeknya kayak apa, susahnya kayak apa, fitnah macam-macam timbul, dicari-cari. Sampai dia mengatakan kalau ada semut saya injak mungkin akan dilaporkan. Ini. Saya belum bisa seperti Habib Rizik dari sekarang. Tapi sujud saya doakan Habib Rizik. Fair saja. Ini bukan terus malah dikritik. Bukan terus malah diomong gini. Berikan kebaikan pada Imam besar Habib Rizik Syihab.
sehatkan badannya ya Allah. Orang-orang yang melakukan makar, melakukan tipu daya, melakukan fitnah, kami tak pernah merasa dendam. Mereka itu hamba-Mu, manusia juga. Kalau Kau mau, Kau tarik nyawanya. Kalau Kau mau, Kau ratakan dengan tanah. Tapi yang kami inginkan, berikan hidayah ke hati mereka ya Allah. Habib Rizik sesak napas hingga teriak minta tolong. Refli Harun tak hargai praduga tak bersalah. Dan sekarang diperpanjang lagi 40 hari ke depan sejak tanggal 1 berarti ya. Bayangkan sobat era sekalian, padahal kasusnya bukan kasus yang luar biasa, kasus biasa aja. Dalam proses penahanan ternyata belum bisa ditengok oleh keluarga, padahal pelanggarannya atau kejahatan pidananya atau tindak pidana yang biasa saja, bukan tindak pidana berat, terorisme dan lain sebagainya. Dan sekarang kita tahu sudah diperpanjang lagi 40 hari ke depan karena katanya untuk kepentingan penyidikan. Padahal penyidikan apa lagi yang dibutuhkan, karena soalnya kan tidak berat-berat amat. Soalnya hanya fokus pada kerumunan di Petamburan saja. Jadi sobat era sekalian, sebenarnya agak menyedihkan juga penegakan hukum di Republik ini kalau cara penegakan hukumnya seperti ini. Kenapa? Menurut saya memang tidak menghargai azas presumption of innocence, ya, azas praduga tak bersalah. Padahal kita tahu tahanan saja yang sudah dinyatakan bersalah, divonis, itu masih bisa dikunjungi oleh pihak keluarga. Apalagi ini baru dalam masa penahanan sebagai tersangka. Sebagai tersangka, belum sebagai terdakwa, belum sebagai terpidana. Tapi hukuman badan, hukuman fisik sudah didapatkan karena ya badan dikurung, badan dipenjara.